ma'nahu. Maratan tsaniyah aqulu bil basit al ma'na listilahi litaraduf fil lughah al arabiyyah huwa ma ikhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu. Ay al-lafdhu yumkinu ithnani aw thalatha aw arba'a aw akthar min dhalik walakinnal makna yarji' ila makna nafsahu ay fi makna wahid. Wa mithalu dhalika kama dzakara fi majmu'atil WhatsApp min al-akh misal min at-taraduf dzanantu wa hasibtu. Dzanantu dzanna yadhunnu wa hasiba yahsibu. Khair. Atau masalan nasta'mil kalimat ra'a Sibawayh wa dhahaba Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Fi kalimati ra'a wa dhahaba li makna wahid walakinna bi lafdhaini mukhtalifaini. Wa limisli qa'ada wa jalasa. Dhira'un wa sa'idun. Anfun wa marsan. Hadha ma kataba RZ fi majmu'atil WhatsApp. Atau mungkin naqul fi kalimat gharasa wa batha. Ya, gharasa wa batha wa huwa lafdhaini walakinnal makna yarji ila makna wahid. Aw limisli kalimati salaka wa masya wa sara. Salaka, sara, masya. Wa kalimat dhahaba wa intalaqa. Dhahaba, intalaqa, hadha lafdhaini wa yarji'u al-makna wahid. Hadha min at-taraduf. Idan nastati'ul qawl ikhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu. Ila huna laisa hunaka ay mushkilah insyaallah. Fa indi su'alun lil hiwari. Ya. Iftahu suratul Fatir. Surah Al-Fatir. Najid al-kalimah fatirun wa ja'ilun. Ana aftah al-Quran min al-mahmul surah Al-Fatir. In wajadtum kalimat fatara wa ja'ala. Fatara ay ja'ala, ja'ala ay fatara. Man qad wajadat as-surah fi al-ayah al-ula adunnu nata'akkad min al-ayah fi surati Al-Fatir. Sultan Hafiz, anta sultan wa hafiz wajadta surat Naam. Namujud. Naam, tafadhal. Iqra al-ayah al-ula min suratil Fatir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Naam. Wahid minkum uktub hadhil ayah fi ghurfati risalah chat room wa kadzalika fi majmu'atil WhatsApp. Saufa najid al-ayah bistikhdami kalimataini ja'ala wa fatara fi ismin fa'ilin. Alhamdulillahi fatiris samawati ay Allahu fatirus samawati wal ard. Ya, khaliqus samawati wal ard. Wa ja'ilil malaikati ja'ala
Ja'ilu. Allahu ja'ilil malaikah. Ay bismil fa'il. Istikhdam kalimataini hal li makna wahid au li maknayaini au li makna mutaradifaini wa yusamma hadhihi al-amsilah min amsilati taraduf fi al-Qur'an. Naam, qad kataba Sultan Hafiz ungduru alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha wa ghairi dzalika. Nangdur fi kalimati fatir wa ja'il. Hadhil ayah sawfa nuhallil fi akhiril muhadarah. La nabhasu al-an hatta ukmila al-bayan. Ya, huna min al-ayah. Wa athaniya sami'na katsiran an-nas yaquluna lil arisi wal arushati bi kalimati sakinatan mawaddatan warahmatan, ya, hatta nahnu Indonesiun, ya, nahnu Indonesiyin naqulu li al arus bihadil kalimah sakinatun mawaddatun warahmatun. Hadhil alfat li makna sa'adah fi al-usrah li hadzal maqsud au li ma'ani mukhtalifah. Ya, tafaddalu, ya, aina najid kalimat sakinah mawaddah warahmah minal ayah al-Qur'aniyah uktubu fi huna fi majmu'atir risalah wa kadzalika fi majmu'atil WhatsApp wa fil akhir nu'ti at-ta'liqah au nu'ti at-tahlilat li al-ayah. Ya, mafhum. Hadhihi al-ayah lil hiwar. Wa sawfa ukmil al-bayan minan nadhariyah. Ba'da intahayna min al-makna aw at-ta'aruf fi makna taraduh sawfa nakhtu ila al-bayan li mawdu'in muhimmin asbabi wuqu'it taradub fil lughah al-arabiyyah, ya, hatta nata'akkad limadza zaharat at-taraduf wal ishtirak al-lafzi wa tadad wa ghairi dzalika fi sarwati al-lughah al-arabiyyah. Saghalat asbabu wuqu'it taraduf al-lughawiyyina qadiman wa hadithan huna wuqu'ut taraduf, ya, walakin nastati'ul qaul hadhil asbab laysat faqat litaraduf walakin yumkin takun sababan fi wuqu'i ishtirak al-lafzi wa at-tadad fil lughah al-arabiyyah qadiman wa hadithan. Wala syakka annahu la ittifaqa baina jami'id darisin ala tilkal asbab. Hada mafhum, ya. Al-ulama daiman yakhtalifuna fi al-ara, ya, walakinna al-aghrad wahidah, ya, li an nubayyina sababu wuqu'it taraduf atau sababu zuhur at-taraduf. Zuhur bermakna munculnya fenomena taraduf, yakni zamanan al-arab lam yaquluna aw lam yusammi bi at-taraduf walakinna yusammina bi al-lughat al-mutakafi'ah, ya, lam yajiduna bi hadhihi at-tasmiyah walakinna fil akhir yarau al-ulama bi hadhihi an-nadhariyah taraduf al-ishtirak al-lafzi wa ghairi dzalika. Wa nahnu ma'a dzalika nadhkuru ma ahsaynahu, ya, nadhkuru ma ahsaynahu min araihim, yakni hadhil asbab mulakhas faqat, ya, mulakhas. Rubbama kharij min hadzal marja' najid al asbab al ukhra li dhuhuri at-taradub wa ghairi dzalika.
min araihim fi asbabi wuqu'i taraduf. Awalan al-wad'u al-lughawi al-awwal. Ya, peletakan teori bahasa pada masa awal. Mahal maksud min huna? Qala Ibnu Jinni hadha sabab fa in kanat al-lafdhatani fi kalamihi mutasawiyataini fil istimali. Ya, menurut Ibnu Jinni, dua kata atau bahkan lebih memang dari dulu sudah ada dalam penggunaannya, ya. Kathratuhuma wahidah, meskipun untuk menunjukkan pada makna dominannya hanya satu kata, ya, kasratuhuma wahidah. Walakin sahih anna fil mustamal ara indal qudama ilal yaum najidu al-lafzatan au akthar li an tadhkur ala makna wahid. Lakin as-Suyuti yahkumu bi qillati hadha sababi haitsu yaqul ayyakuna min wadi'in wahidin wa huwa al-aqallu wa yu'allilu al-Ustadz Ali Al-Jarimi lidzalika biqaulihi li'anna al-wadi'a idza kana wahidan wajaba ayyubayyina ad-da'i alladhi hafazahu ila wad'i kalimataini aw aktsara li makna wahidin. Nah, walakin Imam As-Suyuti, ya, ayyakuna min wadin wahidin wa huwa al-aqallu. Menurut Imam Suyuti, ya, pada permulaan bahasa, dalam bahasa Arab itu hanya ada satu kata untuk merujuk satu makna, itu justru sedikit. Wa aktsaruha al-makna wal lafdhu, ya, yakhtalifu ba'duhum ba'dan wa yattafiqu ba'duhu ba'dan. Justru menurut Imam Suyuti justru banyak adanya taraduf dalam bahasa Arab. Wa inda Ali Al-Jarimi li'anna al-wadi'a idza kana wahidan, kalau dulu bahasa itu satu aja, yajibu ayyubayyina ad-da'i alladhi hafazahu ila wad'i kalimataini. Maka mengharuskan ayyubayyina ad-da'i, ya, mengharuskan untuk menjelaskan lebih kalau kita ingin memberikan makna-makna baru. Ya, intinya mereka pendapatnya hampir sama. Adanya taraduf dalam bahasa Arab. Orang Arab pada masyarakat dulu itu ketika menunjuk pada satu makna sudah terbiasa tidak harus dengan satu kata, tapi bisa dengan kata lainnya. Artinya pilihan katanya itu banyak, sehingga mereka untuk memilih dan memilah kata yang sesuai dalam penggunaan, baik itu mukalamah, muhadasah, atau dalam membuat syair, mereka sudah terbiasa menggunakan varian atau diksi kata yang sesuai dengan konteksnya. Meskipun maknanya itu-itu juga. Nah, gitu ya. Justru ini menjadi bagian dari min sarwati al-lughah al-arabiyah, mumayyizat al-lughah al-arabiyah. Punya banyak kata untuk menunjukkan makna-maknanya. Tanian al-asbab atsani, ya, adanya taraduf, ya, banyak kata untuk menunjukkan pada makna yang satu, artinya punya varian diksi kata yang beraneka ragam, li ajli tadakhulil lahjat, adanya tadakhul al-lahjat. Mana tadakhul? Ada infiltrasi atau kemasukan atau intervensi juga bisa, ya. Intervensi bahasa dialek dalam bahasa Arab, ya. Kamana arifin nasyati al-lughal arabiyah, ya, bahasa Arab itu bukan satu-satunya bahasa yang digunakan oleh masyarakat Arab, ya. Tapi di sampingnya atau saudaranya bahasa Arab itu ada banyak dialek-dialek yang mengikutinya, yang membersamainya, ya. Tapi yang kemudian
dijadikan bahasa persatuan atau bahasa antar kabilah itulah al-Arabiyah al-Fasihah, bahasa Arab Fusha yang digunakan oleh kabilah Quraisy, yaitu kabilah Quraisy. Nanti ada penjelasannya kenapa bahasa Arabnya suku Quraisy yang dijadikan patokan, bukan suku-suku lainnya. Apa faktornya? Adunu fil madi laqad tahaddasna bidzalika. Ya, al-awamil allati tusabbibu al-lughah al-arabiyyah al-fasihah liqabilati Quraisy takunu fi makanatal ula. Takunu fi makanatal ula min fi lughat al-arabiyyah. Dibanding dengan bahasa Arab lainnya di dalam masyarakat kabilah-kabilah Arab. Ya. Wa tadakhulul lahjat, ya. Fahada Ibnu Jinni yu'allilu li kathratil alfat alal makna al-wahid fi lisanil arabi al-wahid biqaulihi wa kullama kathratil alfadu alal makna al-wahid kana dzalika aula bi an takuna lughat li jama'atin. Ya. Bila mana ada kata yang banyak atau bervariasi untuk menunjuk pada makna yang satu, karena dzalika yang demikian itu aula itu memang ada dari dulu, aula bahkan memang posisinya ratingnya tinggi ya, memang banyak. Bi antakuna lughat li jamaat, atau karena memang itu bahasa dari berbagai masyarakat atau berbagai kabilah. Ijtama'at al-insanu wahidun min huna wa min huna. Ya, kelompok ini ada di sini, kemudian di sini bercampur baur sehingga bahasanya saling bercampur dan memunculkan taraduf dalam masyarakat Arab. Bal wa najiduhu yu'aqidu baban tahta ismin tadakhulil lahjat fi kitabihi al-khasais. Bahkan dalam kitabnya Ibnu Jinni yang bernama Al-Khasais ada bab khusus yang menjelaskan tentang tadakhulul lughat, intervensi bahasa-bahasa dialek terhadap bahasa Arab Fushah. Ya, intervensi sebenarnya bukan artinya negatif ya, tapi kontribusi juga boleh ya. Kontribusi bahasa dialek Arab terhadap bahasa Arab Fushah. Artinya yang mungkin dalam bahasa Arab Fushah itu tidak ada, dengan adanya kontribusi dari bahasa-bahasa dialek menambah kekayaan atau khazanah al-mufradat fil lughah al-arabiyah. Fasara fasihatan, dan lambat laun menjadi bahasa Arab Fushah. Waqad ajma'a arwat ala anna Quraisyan kanat tatakhayyaru min kalimatil qabail. Menurut riwayat yang masyhur atau ajma' arwat, bahwasanya kabilah Quraisy itu tidak serta-merta meng-ACC tadakhulul lughat min lughatil lahjat lil qabail, walakinnaha kanat tatakhayyar min kalimatil qabail, ya. Tidak langsung meng-ACC, oke ini bahasa Fusha. Tapi awalnya ragu ini Fusha atau bukan, tapi karena lambat laun menjadi bahasa yang digunakan dan lambat laun baru meng-ACC. Meng-ACC artinya memilih dan memilah bahasa kabilah kemudian menjadi bahasa di masyarakat Arab, menjadi bahasa, anggap menjadi bahasa persatuan, ya. Mata takhayyara, ya fi khasatan fi mawasimil haji wal aswaqi. Tentunya ikhtilat bainal qabail katsirun fi musimil haji dan atau musim pasar. Musim pasar itu kalau sekarang kan setiap hari, tapi pada masa lampau ada hari-hari tertentu yang dijadikan pasar besar, ya, pasar raya. Ma khaffa ala lisani wa hasuna fi sami hatta latafat lahjatuhum wajada uslubuhum. Ya, bahasa apa saja minal qabail yang mana khaffa 'alal lisan, ya, bahasa dialek daerah yang mudah atau ringan diucapkan dan enak didengar dan lembut lahjatnya, artinya dialeknya enggak susah untuk diikuti, wajada uslubuhum dan bagus uslubnya,
Nah, inilah yang kemudian terpilih atau dianggap ter-ACC oleh kabilah Quraisy, takuna lughatan arabiyatan fasihatan. Ya, adunu kamisli fi lughah al-Indonesia. Bahasa daerah mana saja kalau memang khaffa 'ala lisan, hasuna fi sam'i, latafat lahjatuhum, wajada uslubuhum, enak gitu kan, uslubnya juga cakep, maka lambat laun akan menjadi bahasa Indonesia yang disahkan gitu ya. Waqad tahaddatsa as-Suyuti an hadha sababi hina dzakara asbabi wuqu'il al-fadhi al-mutaradifati faqal ayyakuna min wadi'aini wa huwa al-akthar bi an tad'a ihdal qabilataini ahad al-ismaini wal ukhra ismun akhar lil musamma al-wahid min ghairi an tash'ura ihdahuma bil ukhra summa yashtahiru al-wadi'ani wa yahtafa al-wadi'ani aw yaltabisa ba'du ahaduma biwad'il akhar wa hadha mabniun ala qaunil lughat istilahiyah. Ya, ada juga yang berpendapat ya dulunya dua kata untuk dua makna, ya, tapi lambat laun campur baur atau campur aduk dan meninggalkan asal usul kata itu dan menjadi bahasa yang resmi. Itu juga menjadi asbab min asbabi zuhuri taraduf. Asalis al-iqtirad min al-lughat al-ukhra. Ya. Sawa'un kana dzalika bainal arabiyyati wa ghairiha min akhwatiha as-samiyah aw bainal arabiyyati wa ghairiha minal lughat. Wa yadkhulu fi dzalika al-mu'rabu wal muwalladu ba'da asril ihtijaji. Ya. Ada bahasa-bahasa yang masuk ke dalam bahasa Arab atau berkontribusi ke dalam bahasa Arab, walakin laysa min al-lahjat, bukan lahjat, walakin lughat. Benar-benar bahasa. Kalau lahjat itu masih dalam payung bahasa Arab. Tapi kalau lughat ukhra ya memang bukan bahasa Arab. Masalan minal lughat as-samiyah al-ukhra. Masalan minal lughah al-ibraniyah, awil lughah al-kaldaniyah, awil lughah al-aramiyah, awil lughah as-suryaniyah, aw lughatin ukhra tusta'mal indal insan fi al-qadim. Ya, ataupun bahasa-bahasa kuno yang dulu digunakan, kemudian ketika bercampur baur bermuamalah dengan masyarakat Arab, maka bahasa-bahasa asing pun ya menjadi muwallad atau mu'rab, ada Arab, diarabkan, atau tetap menggunakan istilah asing, menggunakan kias sorofnya itu kias bahasa Arab. Nah, itu namanya al-mu'rab wal muwallad. Yaqulu Muhammad Thahir bin Ashur, ja'a Ibrahim bin Tarih al-Abari al-Kaldani Khalil alaihissalam, ya. Kalau bahasa Arab ataupun ras masyarakat dunia selalu merujuk kepada Nabiullah Khalil alaihissalam Ibrahim, ya. Al-Abari Al-Kaldani, dari suku Abari dan Kaldani. Bimraatihi, ya, kita mengingat anak Khalilullah, ya, imraatuhu wa Siti Hajar, wabnuhu al-Ghulam Ismail, fa'auda'ahuma bidiyari Jurhum, ya. Ibrahim yang aslinya dari Palestina, ya, berarti kan bukan jazirah Arab murni, ya, min Filistin, yatazawaj bimra'atin min Ifriqiya min Misr, yaitu Siti Hajar, min Sud, ya, Sud itu ras hitam. Fa'auda'ahuma, kemudian mereka hijrah dan menempati bidiyari Jurhum, rumahnya kabilah Jurhum, fi tariqi Tihamah bimahallin yuqalu lahu Makkah, di namanya jalan Tariq Tihamah, tempat, ya, atau lembahnya disebut lembah Mekah. Kanat hiya Bakkah, bukan Mekah, dulu namanya bukan Mekah tapi Bakkah, banyak tangisan, lembah sedih, jarang orang mau tinggal di situ. Fanazarat Hajar bi ghulamiha fi jiwari Jurhum
Wa kanat, nah ini kita karena kajiannya bahasa, kita fokusnya pada mereka berkomunikasinya menggunakan bahasa apa. Wa kanat tatakallamu bil lughati al-kaldaniyati. Pada masa itu ya, Ismail, Ibrahim dan ibundanya Siti Hajar berkomunikasi dengan bahasa Kaldania. Hiya ukhtul lughah al-arabiyyah. Dia adalah bukan bagian dari bahasa Arab, artinya bukan sub dari bahasa Arab, tapi dia setara dengan bahasa Arab atau ukhtul lughah al-arabiyyah. Wa aslul lughah al-ibraniyah, dan bahasa Kaldania ini adalah nantinya menjadi asal usul bahasa Ibrani. Ya, kita susah belajar bahasa Ibrani ya, karena mencari Injil dengan bahasa Ibrani aja tidak mudah untuk ditemukan. Falihada ya, maka wajar jika nantinya pada masa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahasa Arab itu juga nanti bersinggungan dengan bahasa lainnya seperti bahasa Ibrani, Suryani, bahasa Aramiyah, bahasa Abariyah, bahasa Kaldania, sehingga akan memperkaya atau memperbanyak kosakata dalam bahasa Arab. Fatarra al-mujawirani li ta'aruf waqta bahasa ba'duhum lughatal akhar. Maka ketika bermuamalah maka saling memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap bahasa. Wa kana hukmu tab'i wa ghairi dzalika. Itu ya asal usul kenapa bahasa Arab juga dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lainnya. Karena memang dari awal juga perkembangannya bersinggungan dengan bahasa-bahasa lainnya. Nah, anak akra ammal mu'arrabu fa huwa katsiran jiddan fil arabiyyati wa qad qila, ya ini dikatakan innal qur'ana ishtamala ala ma yanifu ala mi'ati kalimatin minal mu'arrabi. Fa nafhamu hadza tab'an lazim an-naqra bi al-bayan, ya. Qila innal Qur'an istamala ala mi'at kalimat minal mu'arrab. Bahasa asing yang diarabkan, artinya dia bukan murni bahasa Arab, ya. Artinya untuk memudahkan karena kenapa ini? Li suhulatil qiraati. Pasti Allah punya rencana, punya mumayizat, punya hikmah. Kenapa Al-Qur'an itu juga ada mu'arrab. Bahasa bukan Arab tapi diarabkan, namanya mu'arrab. Wa fi iddin ba'duha tasamu wa qad istawfaha Asyuti fil Itqan. Ya, untuk lebih jelasnya kita baca kitab Al-Itqan li Imam Asyuti. Nomor 2, Al-Marja' As-Sabiq, Muhammad Tahir bin Ashur Al-Mutaradif fil Lughah. Ya. Fi kitab Al-Itqan li Imam Asyuti najid al-bayan ma hiya al-amsilah minal kalimat al-mu'arrabah fil Qur'anil Karim. Ya. Wa ammal muwalladu fayaqulu anhu al-Ustadz Ali Al-Jarimi wa qad yansha'u at-taraduhu ba'da asril ihtijaji bil arabiyyati bima yadkhulu ala lughati minal kalimati al-muwalladati wa min amsilati dzalika al-burjas lil ghardi wal hadfi. Burjas lil ghardi wal hadfi. As-sadis al-Jarimi at-taradu, ya. Mana burjasun atau mungkin kalimat Arab lainnya, kalimat non Arab diikutkan atau dikiaskan dengan kiasinya sorof Arab, ya. Contohnya kalau bahasa kita kisi-kisi apa, bahasa Arabnya kisi-kisi ya, tiba-tiba muncul di FDI udah kisi menjadi kasais, ya, ala wazni fawail. Kisi satu jamaknya kasais. Itu contoh pada masa lampau juga ada yang menggunakan teori tersebut atau cara bukan bahasa Arab asli tapi dikiaskan dengan kiasinya bahasa Arab. Wa idza kana min syuruti taraduf al-ittihad fil bi'ati fama dhannuka bil ikhtilaf fil bi'ati bal wa fil lisani aslan. Nah, kalau yang tadi adalah penyebab
munculnya taraduf berdasarkan pengaruh lingkungan. Ya, al-ikhtilat bainal nas fil Arab. Ya. Wa ammal baqi al-asbab li ajli al-lisan alladzi yantiqu biha. Ya karena lidahnya manusia ketika mengucapkan. Bimakna guna at-tatawur al-lughawi. Awalan at-tatawur as-sauti. Ya, perkembangan cara pengucapannya. Wa yadkhulu fihi al-qalbu wal ibdalu wal hadfu. Bisa dengan ya, kalau dalam sorof kita sudah belajar imma min babil qalbi ya, membalik, awil ibdali mengganti, awil hadfi menyembunyikan atau membuang. Al-qalbu wa ikhtilafu tartibil huruf bil lafzi. Bisa jadzaba, jabada. Ba'ada, bada'a. Hamida, madaha. Ini yang paling sering kita gunakan ya. Hamida dan madaha. Ini kan qalbun. Ya, dibalik-balik. Walakin yarji'u ala makna wahid. Ya, hamida madaha artinya sanaun, memuji. Oke. At-taraduf ma ikhtalafa al-lafzu wa ittafaqa al-makna. Ya. Dua kata atau bahkan lebih tapi merujuk pada satu makna. Nah, pada kasus hamidah dan madaha, taraduf ini terjadi karena at-tatawur as-sauti. Ada kabilah menyebutnya hamidah, ada kabilah menyebutnya madaha, madiha. Ya, dua-duanya digunakan. Fasara min babit taraduf. Wa amal ibdal. Nah, kalau ibdal bagaimana contohnya? Al-ibdal. Ibdal syiratun. Nutqu shad ya. Thaqilun indal Arab fa tatawwara as-saut ila nutqi sirat bisin wa zirat bizai. Nah, ini namanya babu al-ibdal ya, mengganti shad dengan huruf lainnya yang masih sejenis ya. Imma masalan shad bisin sirat wa zirat. Tiga-tiganya ini digunakan dalam masyarakat Arab ya. Boleh syirat, boleh sirat, boleh zirat li ajli makna wahid ya, wa ghairu dzalika. Atau masalan fil Quran Karim naqra mudzakirun ya bizal au muddakirun, zalnya diganti dengan dal ya. Mudzakirun berat, lebih cepat muddakir, hal min muddakir ya. Maka di situ ada tiga kata ya. Mudzakirun wa huwa aslun ala wazni mufta'ilun ya. Ibdal yang kedua menjadi mudzakirun bizal ya. Ubdilatit ta'ul fi'li ila zal mudzakir. Kemudian sudah menjadi mudzakir, ada juga yang berpendapat zalnya diubdilat, diganti menjadi dal, muddakir. Ya boleh jadi supaya lebih kuat ya, hal min muddakir. Bidal. Fal Qur'anu yastamilu bi dal, hal min muddakir. Maka tiga kosakata ini ya kan berbeda-beda. Nah, tapi merujuk pada makna yang sama. Nah, ini yang dimaksud taraduf yang dikarenakan sebab ibdal. Dan masih ada contoh lainnya tentu. Al-hadfu. Al-hadfu itu ada beberapa huruf yang dibuang. Contoh di sini nahwu. Zakarahu asakakini, sakakin fi asbabit taraduf wal maksud indahu hadfu juz'in minal kalimati summa istikhdamuha. Membuang beberapa kata atau beberapa huruf kemudian di hasilnya itulah yang digunakan. Ya, nahwu roda'a, nahwu da' fadatun ay wasi'atun asluha mufadatun. Oh, berarti ada yang dibuang yaitu mimnya. Kalau bahasa Indonesia banyak banget ya, katanya panjang kemudian disingkat-singkat.
dihadzaf-hadzaf itu banyak. Sehingga kata aslinya ada, kemudian kata yang setelah dihadzaf juga ada. Dua-duanya digunakan. Nah, ini yang dimaksud ada dua kata atau bahkan lebih setelah proses hadzaf, tapi maknanya masih tetap sama. Itu yang dimaksud dengan taraduf yang disebabkan oleh faktor hadzaf. Summa at-tatawur ad-dalali, ya, wa yadkhulu fihi as-sifat al-ghalibah wa ta'mim wa takhsis wa tashif wa tahrif wal waham wal khata. As-sifat al-ghalibah ila akhiriha. Ini likulli mustalahin bayanun. Nah, itu bayannya. Nahtu ila al-itba min asbabit taraduf hina qala mutaradifatu itba'in nahwu hasan, basan, kharab, yabab, atshan, natshan, ja'i, na'i. Ini dalam masyarakat Arab juga ada apa namanya ini kan ya, asal katanya hasan tapi menjadi basan, kharab menjadi yabab. Kenapa dari kha menjadi ya? Kita tanya orang Arabnya, kenapa? Oh ternyata mereka lebih mudah mengatakan yabab daripada kharab, atau lidah mereka lebih mudah mengucapkan yabab. Atau atshan. Atshan itu kan dengan ain, tapi dalam kabilah tertentu tidak menggunakan ain tapi menggunakan nun, atshan. Jadi ada kabilah tertentu ketika mengucapkan ain itu berat, ya. Kalau orang Indonesia mengucapkan ain berat, kita ganti dengan alif, ya, atshan, ya. Harusnya irfan menjadi irfan, ya, mengganti ain menjadi alif atau hamzah, ya kan? Tapi ada kabilah Arab ketika ketemu ain gantinya bukan alif tapi mengganti menjadi nun. Atshan menjadi natshan, dan dua-duanya digunakan, ya. Atshan ya artinya orang yang kehausan, natshan juga artinya orang yang kehausan. Ada ja'iun, ada na'iun. Berarti ada kabilah yang senang mengucapkannya dengan nun, ya. Dua-duanya digunakan. Maka inilah yang menyebabkan munculnya taraduf. Ada dua kata atau bahkan lebih, tapi maknanya itu juga. Ya, faktornya apa? Ada itba, ya. Ada ngikuti, kata yang mengikuti. Kata aslinya atshan. Yang itba'nya apa? Natshan. Mungkin dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Banyak. Anak gaul itu memunculkan kosakata baru. Nah, yang nantinya diakui oleh KBBI itu yang menjadi bahasa taraduf atau sinonim. Ya, kalau tidak diakui ya dia akan selesai. Nah, yang kemudian diteorikan dalam bahasa Arab seperti ini berarti dia itu diakui atau di-ACC oleh masyarakat Arab pada umumnya dan digunakan sehingga menjadi teori taraduf. Wasadis al-isti'mal al-majazi. Faktor balaghah juga mempengaruhi munculnya taraduf. Imma minat tashbih atau makna al-majazi bitashbih atau bil kinayah atau bil isti'arah atau ghairi dzalika. Tapi yang lebih banyak adalah makna tashbih atau majaz. Ya, contohnya apa? Contohnya masalah suci amaliyah. Suci amaliyah hiya ma'rufah di apa namanya? Kalau pandai bicara, pandai berdebat itu apa? Majaznya. Kemudian muncul makna kosakata baru untuk memaknai pandai bersilat lidah, gitu ya, pandai berdebat, pandai memberikan hujjah. Itu kan makna yang muncul baru, faktor dari balaghah, imma minal majaz, awit tashbih, au ghairiha, awil kinaya, awil isti'arah. Kadzalika al-ishtiqaq. Ya, nomor 7 min asbabi zuhuri at-taraduf wa hiya al-ishtiqaq. Lau nadharna ila wad'il alfadi wa tasmiyatil musammiyati min wajhin akhar
lawajadna anna li syai'i al-musamma wujuhan katsiratan wa yumkinu ayyusama bi aktsara min sifatin min sifatihi wa ayyushtaqqa lahu min al-alfadhi kalimat muta'addidah tabi'an litilkal wujuh was sifat. Istiqaq kan asal kata. Asal katanya satu, tapi memunculkan kata baru yang sangat banyak. Dan ada kata baru lainnya yang berbeda secara kata, tapi maknanya masih sama dengan asal kata yang awal. Ini juga menjadi penyebab istiqaq. Ya, dalam bahasa Arab itu tasmiyatul musammiyat, memberi nama setiap musammiyat, setiap isim min wajhin akhar lawajadna lisyai'i al-musamma wujuhan katsiratan. Ternyata namanya bisa banyak banget ya. Semama memberi nama hada ini kolam ya. Musammiyat untuk kolam itu bisa banyak banget indal Arab. Ya. Wala siyama min sifatihi. Apalagi kalau memberi nama dengan cara memberi nama dengan sifatnya itu pasti beraneka ragam. Masalan, ya, fi zuhuri alfadi ala kalimati darun. Darun artinya rumah, ya, darun, ya. Wa zahara kalimat manzil di makna dar. Kadzalika zahara kalimat baitun. Ada darun, manzilun, oh ya, maskanun. Wa kadzalika baitun. Artinya kan itu juga kan? Kenapa ada minimal 4 kata untuk menunjukkan kata rumah? Ya. Oh, ternyata dari filosofi maknanya atau filosofi asal katanya atau filosofi sifatnya. Ya, nangdur. Wa bi'tibari kauniha mustadiratan fil asli. Dar rumah disebut darun karena mustadiratun fil asli. Ya, orang Arab dulu bentuk rumahnya dulu mustadirah, bulat. Atau memang meliputi, mengelilingi. Ya keliling, bentuknya keliling, bulat. Ya, atau meliputi keliling sekitaran. Itu kan daro ya duru. Ya, min hadzal asli. Au kaunuha makanun nuzuli. Disebut dar adalah manzil li'annahu makanun nuzuli. Kenapa disebut makanun nuzuli? Karena kebiasaan min adatil Arab ayyan taqila min makanin ila makanin akhar lil aishi au lil hayati. Nomaden, ya, berpindah dari satu lembah ke lembah lainnya untuk hidup, ya. Musim panas nanti di lembah apa, musim dingin pindah ke lembah apa, oh di sana ada musim apa. Disitulah faktor mereka berpindah-pindah. Nah, ketika mereka nazala lil aishi, ya mereka turun untuk hidup, ya dari nomaden satu tempat ke tempat lainnya, maka tempat itulah yang disebut manzil. Tempat untuk landing setelah berhijrah dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah nazala fi waqfi makanin ma wayantakil, nanti juga pindah lagi, ketemu manzil lagi. Maka darun yusamma bi manzilun, makanun nuzul. Itu dulunya begitu. Au maskanan ai maudian lisakinati, tempat untuk sakinah. Sakinah limakna tinggal, au sakinah limakna sifat, tenang. Ya, sakinatun itu tenang, huduun. Jadi rumah itu tempat untuk kita menetap dan merasakan ketenangan. Fayusamma ad-daru maskanan. Ya, maka asrama sering disebut maskan. Kenapa? Karena dia adalah tempat tinggal dan tempat yang tenang, yang hudu, yang kita bisa mendapatkan rasa sakinah. Ya, itu makanya disebut maskan. Wa baitan, ad-daru yusamma baitan. Kapan
rumah disebut bait atau kenapa dulu disebut bait? Lil buyutiyati, lil baitutati, baitutah. Mungkin ada mau menambahkan makna baitutah. Baitun ay baitutatun. Sependek pemahaman baitutah itu ya apa namanya, zona-zona kecil, lingkup-lingkup kecil ya. Dalam rumah itu ada tempat-tempat kecil, ada ruang A, ruang B, ruang C ya. Au ya dulu ala makna akhir, atau mungkin ada yang menambahkan baitun limakna lil baitutati ya. Boleh dibantu carikan untuk lebih yakin amal maksud bi al baitutah li ajli makna bait. Wa kullu min hadhil alfadi yadullu alal maksud nafsuhu. Ya, semua kata yang beraneka varian ini yadullu ala makna wahid. Ya, itu juga. Ya. Fahada yadhar at-taraduf fil lughah al-arabiyyah. Makanya tempat tinggal itu atau musamma atau sesuatu yang diberi nama itu bisa punya beberapa macam penyebutan. Kenapa? Ya karena tadi ya yarji ila istiqaqil lafzi masalan ila sifatil musamma atau dengan sifatnya. Nulahidu huna anna hunaka alaqatun bainal istiqaqi wa ilalit tasmiyati. Maka kita bisa simpulkan adanya hubungan antara istiqaq asal kata dengan ilalut tasmiyati, sebab pemberian nama. Allati suraha biha Ibnu Al-A'rabi hina qala al asma'u kulluha la illatun khassat al-arabu ma khassat minha minal ilali ma na'lamuhu wa minha ma najhaluhu. Ya, semua isim dalam bahasa Arab selalu punya alasan khusus atau filosofis khusus bagi masyarakat Arab yang mereka khususkan untuk nama tersebut. Ya, beberapa ilah atau alasan filosofis kita tahu ya, hari ini orang-orang masyarakat hari ini kita tahu alasan filosofisnya atau sejarahnya atau asbabul wurudnya kita tahu. Wa minha ma najhalu. Ada juga yang memang kita nggak tahu. Ya udah kita taunya ini kolam aja. Ya, la nadri ma sabab sumya bi al-qalam. La nadri ma sabab sumya bi al-ard. La nadri ma sabab sumya bi as-sama. La nadri. Ya. Ada juga yang tahu kenapa dinamakan Adam, kenapa dinamakan Hawa, kenapa dinamakan Ardun, kenapa dinamakan akhirah, kenapa dinamakan dunia. Semuanya ada filosofinya. Nah, makanya menurut Ibnu Al-Arabi, al-asma'u kulluha la illatun khassat al-arabu ma khassat minha minal ilali. Ya, hampir semua isim dalam Arab, dalam bahasa Arab itu punya filosofinya. Kama la yakhfa alaina anna ba'dal qudama'i qad tanabbaha li hadzal na'i minal alfadi wa sammahu bil alfadi al mutakafiati. Ya. Hal ini tuh sebenarnya sudah sejak dulu ada ya, bahkan sebelum adanya teori nahwu syarab. Kosakata semacam ini taraduf itu sudah ada. Walakin zaman lam yusamma bi taraduf, tapi dulu memang belum dinamakan taraduf. Walakin sumya bil alfad al mutakafiah, yaitu lafaz-lafaz yang saling memberi atau mencukupi, yang saling melengkapi. Nah, mungkin kata darun itu enggak cukup maknanya, maka ditambahin makna manzilun untuk menjelaskan isim ini. Tapi kata manzilun belum menjelaskan secara sempurna makna ini, rumah. Maka muncul makna maskan dan lain-lain. Nah, itu ya. Idzan zamanan limis li hadza taraduf tusamma bi al-alfat al-mutakafiah. Ya. Asamin daruratu syi'ri. Nah, darurat syair ini selalu muncul
dalam hazanah bahasa Arab. Imma fi lafzi, ya. Taraduf itu muncul karena dulu pernah ada darurat syair sehingga kebiasaan dijadikan kata baku. Darurat syair juga muncul ketika ada darurat syair berkaitan dengan nahwu ataupun sorob, au balagha, au fil buhur li syi'ri, au fi al-qawafi. Ini selalu darurat syair itu muncul untuk menjadi alasan. Kayaknya ini alasan cantik ya, darurat syair. Darurat syair ini alasan yang sangat sering diterima, ya. Walaupun dia keliru tapi selalu dimaafkan. Ya. Summa mailul arabi ilal kunya. Kecenderungan masyarakat Arab memanggil orang itu dengan kunyah, nama panggilan. Nah, sehingga antara nama asli dengan nama panggilan-panggilan itu kan menjadi beberapa kata yang berbeda-beda. Walakin yarji'u ila makna wahid. Fahada yusabbib ila at-taraduf. Ya. Ada namanya perempuan yang pemberani, Suci Amalia, ya, dipanggil Namira. Kenapa? Dia itu singa, betina, pemberani. Matalan, Sultan Hafiz, ya, kunia bi apa maunya ya Sultan Hafiz? Kayaknya dikasih kunia apa nih Sultan Hafiz? Masalan Wildan Salsabila Lubis. Ya, Wildan ini sudah punya cita-cita anaknya mau dikasih nama nama apa ya? Nama mau punya nama siapa Wildan? Anaknya. Masalan itu masalan. Dari sekarang udah punya cita-cita kalau punya anak laki-laki namanya namanya siapa ya? Sofia, Bu, Sofia. Sofia. Oh, Abu Sofia. Boleh ya. Dari sekarang jarang yang manggil Wildan tapi manggilnya Abu Sofia. Ada yang seperti itu. Artinya mailul Arab ilal kunya yusabbib ila zuhurit taraduf fil lughah al-arabiyyah. Hakadha. Ila huna adunnu qad qara'tum al-qira'ah al-muwassa'ah wa wasaltum ila qira'ati al-ishtirak al-lafzi. Hal wasaltum ila babi al-ishtirak al-lafzi al-mushtarak al-lafzi. Muhammad Falih, hal fil usbu' al-madi wasaltum fi qira'ati hadzal bab? Lama ya Ustazah. Sahih? Lala Amelia? Lama Ustazah. Oh, lama. Idzan ana uid wa baqiya lakum al-qira'ah fi buyutikum. Dhahiratul mushtarak al-lafzi au ahyanan naqulu bi al-ishtirak al-lafzi. Ishtirak artinya bersekutu atau bersama-sama. Nah, tapi di sini artinya bukan bersama-sama dalam artian sama-sama, enggak, walakin al-lahdhu al-mushtarak, ya. Lafaz yang ada kaitannya dengan lafaz lainnya. Mal maksud, ya, al-mushtarak al-lafzi alamatun wadihatun fil lughah al-arabiyyah. Mushtarak ana aqul al-ishtirak al-lafzi, ya. Al-ishtirak al-lafzi alamatun wadihatun adalah satu hal yang sangat banyak terjadi dan dijumpai fil lughah al-arabiyyah. Wa huwa bi kathratihi khisisatun laha wa amilun min awamili tanmiyatiha wa qad tanabbaha al-ulama'u lahu. Ya, karena banyaknya dan punya kekhususan dan punya andil terhadap perkembangan bahasa Arab, maka
ilmuwan bahasa dari masyarakat Arab banyak memberikan perhatian terhadap tema ini, yaitu fenomena munculnya al-mushtarak al-lafzi atau al-ishtirak al-lafzi. Wa asyaru ila syawahidihi wal ma'ani allati taduru al-fadhu haulaha. Ini al-makna al-mushtarak al-lafzi lughatan, al-mushtarak asyirkah muhalatah, ya, bercampur. Syaraktu fulanan au sirtu syarikatan. Syaraktu fulanan artinya saya berpartner dengan si fulan. Wa amma lughawiyan au istilah laisat lughawiyan wa amma istilahiyan ta'riful mushtarak al-lafzi la'ala Sibawayh, berarti Imam Sibawayh dianggap ilmuwan yang pertama kali memberikan teori tentang al-ishtirak al-lafzi fi taqsimatil kalam, dalam bab taqsimul kalam. Faqala fi kitabihi, Imam Sibawayh menyampaikan dalam bukunya, i'lam anna min kalamihim ikhtilaful lafdhaini li ikhtilafil maknayaini. Perbedaan dua lafaz untuk perbedaan dua makna ada. Ikhtilaful lafdhaini wal makna wahid, ada dua kata atau bahkan lebih tapi maknanya satu. Wattifaqul lafdhaini wa ikhtilaful maknayaini, ada sama katanya dua kata atau bahkan lebih untuk makna yang berbeda-beda pula. Jadi macam-macam. Fakhtilaful lafdhaini li ikhtilafil maknayaini nahu jalasa wa dhahaba. Dua kata yang berbeda untuk dua makna yang berbeda pula, contohnya jalasa dan dhahaba. Iyalah ini yang jelas ya, dua kata dan dua makna yang berbeda. Waqtilaful lafdhaini wal makna wahidun. Ini pertama kali yang mengenalkan teori ini Imam Sibawayh. Ya, yang mana beliau wafat pada tahun 1180 Hijriah. Berarti masih generasi tabi'in. Waqtilaful lafdhaini, perbedaan dua kata atau lebih, wal makna wahid, tapi maknanya masih sama. Mislu dhahaba intolaqa. Wa ittifaqul lafdhaini wal makna mukhtalif. Lafadznya sama tapi maknanya yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ishtirak al-lafzi. Wajadtu alaihi minal mawjidati wa wajadtu alaihi idza aradta wajana addalah wa asbaha hadza katsir. Oke. Aqulu bil basit kama fi al-taraduf. Kalau tadi taraduf, at-taraduf huwa ma ikhtalafa lafzuhu wa tafaqa maknahu, maka ishtirak al-lafzi itu sebaliknya. Aqsu minat taraduf, ya. Uktubu bi ta'rifin basitin. Al-ishtirak al-lafzi huwa ma ittafaqa lafzuhu wa ikhtalafa maknahu. Maratan tsaniyah, al-ishtirak al-lafzi huwa ma ittafaqa lafzuhu wa ikhtalafa maknahu. Ya. Ittafaqa lafzuhu, katanya satu, wa ikhtalafa maknahu, tapi maknanya betul, ya. Wa minal mushtarak al-lafzi ma yusamma bil wujuh wan nadhair. Ya, mushtarak lafzi dalam bidang lain juga disebut wujuh atau nadhair, khususnya dalam bidang tafsir. Dalam Al-Qur'an kan sering ditemukan satu kata, ya, katanya mah satu, tapi pemaknaannya bisa beraneka ragam. Ya, ini yang dimaksud dengan al-ishtirak al-lafzi. Maka dalam Al-Quran itu sering ada bab khusus, ya, menjelaskan tentang kata yang memiliki wujuh ataupun nadhair lebih dari satu.
Misal. Misal. Mislu kalimat yadun. Nah, dalam Al-Quran kan ada kata yadun. Bisa makna yadun hakiki, yadun au makna majazi, ay kuwatun. Nah, dalam Al-Quran kan ada yang golongan mujassimah, Allah memiliki tangan ya tangan, gitu ya tangan seperti ini. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai yadun fil Quran limakna kuwatun. Laisa limakna al-haqiqi walakinnal makna majazi. Mislu kalimat ahor fuhun, ya satu kata fuhun ay famun bisa diartikan famun atau bisa diartikan juru bicara atau diartikan makna lain, ya. Kata kholun ada yang dimaknai khol artinya paman, khol artinya cuka, ya, atau kholun artinya kosong, ya. Kholiun itu kan mirip-mirip ya. Jadi satu kata tapi berpotensi memiliki varian makna. Itu yang dimaksud dengan al-istiraq al-lafzi. Dalam bahasa Arab banyak al-istiraq al-lafzi. Mislu kalimat ainun. Ungduru ainun, li ainun, ya. Ainun li makna al-am, ini ainun lin nazari, ainun lil baswari, ya. Walakin al-ain li makna akhar, ainun li makna manba'un. Manba'ul ayu manba, ya, sumber apa aja, ya. Ainun juga bisa diartikan tajassus, mata-mata, ya. Ainun li makna ma'ul al-bi'ru, ma'ul bi'ri, atau ya ainun ay bi'run. Orang Arab dulu ketika menyebut bi'run, sumur, nyebutnya dengan kata ainun. Ya, jadi ainun tidak satu makna ainun lin nazar tapi bisa beraneka ragam. Ainun kadzalika li makna nuqudun. Ya, ainun diartikan uang. Di Indonesia juga ada yang namanya mata uang, ya. Jangan-jangan memang terpengaruh oleh bahasa Arab karena ainun juga li makna nuqudun. Ya, bukan untuk mengartikan mata lin nazari, ya. Ainun li makna nafsun, ya. Ainun li makna nafsun aidzatun, ya. Ainun ainuhu, ya dia seseorang, nafsuhu wa dzatuhu, gitu ya. Ainun, ya. Ainun kalau diidiomkan dengan kata lain itu banyak lagi, ya. Ainur rijli, mata kaki. Ainul mizani, ya. Apa namanya? Kalau kita menimbang itu kan ada sesuatu yang untuk membalanskannya, itu namanya ainun. Ainul jaisi, ainul qanati, banyak ya ainun lainnya, tidak satu makna. Ini yang disebut dengan al-istiraq al-lafzi, ya. Baru satu kata ainun kalau dikorek maka kita akan menemukan makna yang banyak. Kadzalika fi lughatin ukhra. Nah, hal demikian andaikan muncul dalam Al-Qur'an istiraq al-lafz, maka kita perlu ilmu untuk memahami Al-Qur'an supaya tidak keliru dari pemahaman yang seharusnya, gitu ya. Karena boleh jadi dalam Al-Quran itu istiraq Allah di satu kata tapi memiliki makna yang beraneka. Mislu kalimat kufrun, kafaro, ya. Satu kata kafaro atau kufrun itu juga punya varian makna. Meskipun varian makna juga bisa dilihat atau untuk mudah memahami ini maknanya ya dulu ala makna mana apa, ungduru ila siyakil kalam, ungduru ila siyakil jumlah, itu juga bisa membantu untuk menjelaskan kalau ini memang punya makna istiraq al-lafzi terus ini maknanya yang mana sedangkan dia punya makna banyak, ya.
nuraji ila apa tadi? Nuraji ila siyaqil jumlah. Kalau dalam hadis bisa memahami istiraq al-lafz di dalam hadis, ya lihat saja dulu asbabul wurudnya bagaimana. Lihat dulu bagaimana dalam hadis yang lainnya. Apakah maknanya beriringan atau malah bertolak belakang gitu ya. Maka benar untuk menjadi seorang mufassir atau muhaddis ya, alat yang wajib untuk dikuasai yang pertama ya bahasa. Dan bahasa Arab bukan hanya tahu ini kata kemudian terjemahannya ini, bukan, titik di situ. Walakinnaha nahtaju ila ilmin nahwi, ilmi sarfi, ilmi aswati, ilmu mu'jami, ilmu balaghati fil ma'ani wal bayani wal badi'i wa ulumun ukhra fil lughah arabiyah la siyama fi fiqhil lughah. Ya, dalam fikih lughah nanti kita ketemu mana yang disebut taradud, mana yang memiliki istiraq al-lafzi dan lain sebagainya. Jadi baru satu titik bahasa saja kayaknya kita belum bisa membayangkan bagaimana menjadi pakar tafsir ya, mufassir ataupun muhaddis. Wala'alla min kharij kuliah dirasat al-Islamiyah insyaallah. Kenapa? Karena dalam FDI itu kan kurikulumnya sudah mencakup semua elemen-elemen mengantarkan kita semua menjadi orang yang faqih fi ulumi syariah, fi ulumi usuluddin wa kadzalika fil lughal arabiyyah. Amin. 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 Ya, laisa Amin. mustahilan, ya, laisa mustahilan. Tidak mustahil kita akan muncul di generasi era digital ya, ahli-ahli min FDI ya bukan dari yang lain, minna insyaallah. Nah, sekarang masih berproses, masih digodok. Wildan masih harus digodok dulu. Idul Akbar, Suci Amalia ya, semuanya Lola, Devi, mazilna fi amaliyat ta'alum, dalam proses pembelajaran dan proses belajar masih belum, maka jangan buru-buru atau jangan cepat-cepat untuk merasa sudah bisa dan selesai. Masih ya, mempelajari sastra aja kita kalau semester ini baru sastra adab Islami mungkin. Ya, belum adab hadis dan lain sebagainya. Masih banyak ilmu-ilmu lain. Wah, semakin kita dalamnya semakin banyak yang belum kita pelajari. Kadzalika anna, Ustazah juga. Semakin belajar semakin kita tidak tahu apa-apa. Walakin nata'allam li'anna ta'allum min fardil ain. Sepertinya ini memang ya fardu ain ya. Kalau ilmu di FDI itu semuanya menjadi ilmu fardu ain sebenarnya. Ya, nggak mungkin kan seseorang nggak belajar fikih. Sedangkan fikih itu pedoman hidup. Ya, imma fil ibadat wal muamalat. La yumkinuna la nata'allam al-Qur'an wal hadis. Ya, wa ma'ahuma nahnu nata'arraf Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nggak mengenal Allah, gimana kita bisa merasakan ibadah kita? Lau nurid an nata'arraf Allah, ya alaina an natafaqqah fi ulumil Quran wal hadis. Ya. Wa kaifa nahnu sana'rifu dinana in lam na'rif al-lughah al-arabiyyah. Ya, fata'allumu lughah al-arabiyyah wajibun ya. Ya, li'annana la na'rif al-islam illa bi wasilati al-lughah al-arabiyyah. Maka semua ilmu yang ada di FDI ini fardu ain sejatinya. Ya, memang tafakuhnya menjadi fardu kifayah. Nahnu natafaqah fi fardu kifayah ya, tapi wajib mempelajarinya menjadi kewajiban fardu ain. Ya, wa nashkur katsiran annana fi hadhihi al-kulliyah al-azimah. Khair. Asbabu wuqu'il mushtarak al-lafzi. Asbabu wuqu'il al-mushtarak al-lafzi kama asbab
al-mawjudah fi at-taraduf. Ya. Kama qultu anifan asbab zuhur at-taraduf kadzalika ka asbabi lidzuhuri al-mushtarak al-lafzi atau al-ishtirak al-lafzi. Hiya tadakhulul lughat, ya, ikhtilaful fi ikhtilafil qabail al-arabiyyah. Perbedaan atau banyaknya kabilah-kabilah Arab inilah yang menjadikan munculnya banyak taraduf dan juga ishtirak al-lafzi, ya. Contohlah, mungkin di masyarakat Arab itu menyebut khubzun itu khubz, ya udah satu aja. Ternyata di kabilah lain tidak menyebut roti dengan kata khubzun, ya. Ada yang menyebutnya dengan kata ish, ain dan shin, ish. Ada juga dengan kata lain. Atau di sini az-zait, zait ya minyak. Tapi masyarakat Yaman itu tidak menyebutnya dengan zait tapi duhen, ad-duhnu, ya, duhen. Jarang menyebutnya dengan kata zait, ya. Ada juga menyebutnya dengan simsim. Ya, simsim ya artinya zait juga. Meskipun kadang dibedakan, az-zait berarti minyak dari buah zaitun, kalau duhen itu minyak dari lemak, kalau simsim itu minyak dari kacang-kacangan. Ada perbedaan ya. Tapi kan kadang orang nyebutnya ya udah simsim semuanya Z. Kayak kita orang Indonesia menyebut pompa air nyebutnya sanyo. Ya, mau mereknya apa saja namanya sanyo. Padahal sanyo itu bukan namanya, itu merek di awal gitu kan. Tapi kan sudah latah ya. Apapun masyarakatnya nyebutnya sanyo untuk menunjuk pada makna pompa air. Meskipun mereknya sudah Shimizu atau merek lain, mau beli sanyo merek Shimizu, ya itu sudah keliru sebenarnya. Dahulu juga masyarakat Arab gitu, ketika tadakhulul lahjat indal Arab lisababi kathratil qabail. Kabilah ini nyebutnya ini, kabilah ini, akhirnya lambat laun agak-agak rancu tapi diakui semuanya, ya. Nah, maka orang menyebut sanyo udah nggak ada yang bingung, ya maksudnya pompa air, ya. Meskipun yang ditunjuk Shimizu. Khair al-istimal al-majazi kama fi asbab taraduf kadzalika at-tashbih al-kinayah al-makna al-majazi itu yang memunculkan taraduf. Apalagi al-ishtirak al-lafzi, pasti majazinya tuh pasti banyak banget ya. Ini dalam bahasa Arab kata sayyaratun. Sayyaratun itu artinya kan kita kenalnya mobil ya. Sayyarah itu artinya rombongan. Ai qafilatun. Ya. Kemudian karena qafilah itu rombongan itu membawa banyak orang dan masyarakat sekarang itu membawa orangnya dengan mobil, maka alat kendara bergeraknya ini disebut sayyarah. Padahal sayyarah itu artinya ya bukan mobilnya, tapi sayyarah itu rombongannya, orang banyaknya gitu. Kalau mobilnya kosong berarti harusnya jangan disebut sayyarah. Karena aslinya sayyarah itu di dalamnya ada qafilatul insan, rombongan manusia. Jadi kalau bisnya kosong atau mobilnya kosong, jangan nyebutnya sayyarah, kasih kata lain. Tapi kan itulah yang disebut dengan majaz atau efek ilmu dilalah atau kinayah atau ilmu tashbih itu berpengaruh pada munculnya kosakata baru. Ya, kadzalika at-tatawur al-lughawi. Tadi sudah disebutkan contoh tatawur as-sauti dalam taraduf tidak jauh berbeda juga pada kata ishtirak al-lafzi. Coba di sini kata apa yang bisa dijadikan contoh? Wa minal amsilatil lati tuwaddihu dzalika ma jaa fil qamus al-muhit, dalam qamus al-muhit min anna al-farwatu, ya, farwatun ai jildatur ra'si wal ghina. Ya, farwatun artinya berarti kan kulitnya kepala, wal ghina dan kekayaan. Artinya sesuatu yang top, ya. Top itu namanya farwah. Wa aslul kalimah atsani wa hiya sarwa. Kemudian
kata sarwah limakna farwah. Kenapa? Sarwah artinya al-ghina, kekayaan. Ya. Aslinya yang sarwah. Sarwah itu asli katanya, kemudian muncul kosakata baru namanya farwah. Kalau sarwah artinya kekayaan, kalau farwah artinya jildatur ra'si wal ghina. Ya, ini kan tasbih ya, jildatur ra'si, kulitnya kepala. Bisa diartikan ya dia orang utama, top, the number one, wal ghina, dan dia punya kekayaan. Kama hadatsa fi jadatsa wa jadafa. Ada sum, ada fum. Sum, ada sum, ada fum, ada tum. Ini maknanya hampir sama juga ya. Sum, bawang putih. Tum, pakainya to, tum, bawang putih. Fum, wa ma syabaha dzalika fatahada al-lafdhani fi surati wa ma'nahuma mukhtalifun. Mungkin dulunya maknanya sama, kemudian sekarang antara sum dan fum bisa berbeda-beda. Ya. Itu namanya tatawur. Tatawur adalah al-iftirat min al-lughat al-ukhra. Tadi ya sudah ya. Bisa juga dari bahasa yang lebih dulu daripada bahasa Arab fasihah. Bisa dari Ibrania ataupun Kaldania, Arabnya, dan bahasa lainnya. Bahasa Persia juga. Ara'ul lughawiyyin fi wuqu'il mushtaraki al-lafzi. Wa kadzalika fi wuqu'i taraduf. Dalam taraduf dan juga ishtirak al-lafzi daiman min ra'yaini kabiraini. Ar-ra'yul awal wa ra'yul musbitin. Ya. Al ulama yara bi wujudi at-taraduf wal ishtirak al-lafzi. Ada taraduf dan ishtirak al-lafzi dalam bahasa Arab. Ya, dengan contoh-contoh yang tadi dan alasan-alasan yang tadi sudah dijelaskan. Walakin fi ba'dil ulama yunkiruna bi zuhuri at-taraduf wal ishtirak al-lafzi. Ya, tidak menerima pendapat ishtirak ataupun taraduf. Kenapa? Ya, karena yang taraduf ya, taraduf kan ikhtilafa al-lafzu wastaraka wattafaqa fil makna. Kata-katanya yang berbeda lafaz tapi maknanya sama. Kalau intinya gini, bagi masyarakat ulama yang mengingkari adanya taraduf ataupun ishtirak al-lafzi karena beranggapan setiap kata itu punya makna yang sangat spesifik dan berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada sinonim secara persis dalam bahasa Arab, itu enggak ada. Jalasa dan qa'ada itu enggak ada sama. Masya dan sara itu berbeda, antara masya dan sara itu kapan. Gitu ya. Jadi perbedaan yang spesifik inilah yang dianggap tidak adanya taraduf ataupun ishtirak al-lafzi dalam bahasa Arab. Wa kaifa nahnu? Lalu kita gimana posisinya ya? Tab'an nahnu na'khud atau nastambitu min ra'yaini. Bisa dikatakan tidak ada taraduf ya. Kalau memang maknanya memang ternyata sama persis, tapi bisa juga ada taraduf ya. Bisa juga ada ishtirak al-lafzi. Toh nyatanya hingga hari ini tetap dipelajari adanya taraduf ataupun ishtirak al-lafzi. Jadi al-ulama al-musbitun yang menetapkan adanya ishtirak al-lafzi dan adanya taraduf itu yang lebih aqwa, lebih utama, lebih kuat hujahnya. Ya, huna faidatu al-mushtarak al-lafzi fil lughah. Ya, penting ini muhimmah an-naqra, ini penting. Apa faidahnya? Ya, wahid isnan salasa arba'ah khamsa, ada 5. Nah, nanti suatu saat Ustaz tanya ya, israhu an faidati al-ishtirak al-lafzi fil lughah al-arabiyyah. Ya, au mumayyizat al-lughah al-arabiyyah min nahiyati at-taraduf wal ishtirak al-lafzi. Apa keistimewaan bahasa Arab dilihat dari adanya fenomena taraduf dan ishtirak al-lafzi. Nah, itu. Berarti minimal ada 5 yang tadi dijelaskan ya. Min wahid ilal khamis. Akhiran zahiratut tadad fil lughah al-arabiyyah. Ya.
Hal ta'rifuna mal maksud bitadad? Ananda salisa. Hal ta'rifina at-tadad fil lughah al-arabiyyah? Hah? Mada ya Habibti? Diddun. Ya, sahih. Ja'a fil aini ay fi mu'jamil ain ya. Ad-didd tadadun diddun jam'uhu ad-dadun ya ad-dadun. Masalan as-sawadu diddul bayat wal mautu diddul hayat. Taqulu hadza didduhu wa dadiduhu wal lailu diddun nahar. Idza jaa hadza dhahaba dzaka. Idza jaa hadza dhahaba dzaka. Kalau datang yang ini, maka pergilah yang itu. Kalau kamu terima yang ini, maka pergilah yang itu. Wa yajma'u 'alal abdadi qala Allah azza wa jalla wa yakununa 'alaihim diddan wa yaqulu ibnu sidah diddu syai'i wa dadiduhu wa dadidatuhu khilafu al-akhiratu an sa'lab wa didduhu aidan misluhu anhu wahdahu wal jam'u ad-dadun. Udah kita ta'rif langsung ta'rif istilahi. Ta'rifut tadad istilahiyan la na'ni bil adbadi ma ya'nihi ulama'ul lughati al-muhaddithun min wujudi lafzaini yakhtalifani nutqan wa yattadidani maknan. Yang dimaksud tadad bukanlah lawan kata atau antonim sebagaimana yang dimaksud menurut ilmuwan bahasa modern, yaitu dua kata yang memiliki makna berlawanan. Kalau demikian, mislu al-qasiru muqabilun bitawili, ya pendek lawan dari tawil, qasir diddu tawil, jamil diddu qabih, la na'ni bihada at-tadad fil lughah al-arabiyyah indal qudama. Kalau yang tadi itu makna at-tadad indal muhaditsin menurut ahli bahasa modern dan sekarang kontemporer. Walakin fi awailil lughah al-arabiyyah at-tadad yakni, ya mana ya, ada enggak ya? Ada. Berarti apa? Ayo. Ayyastamila lafdhan wahidan ala maknayaini mukhtalifaini ma'an. Itu al-makna al-basit, ya. Satu kata yang memiliki dua makna berlawanan sekaligus. Jadi kalau menurut ilmuwan bahasa modern ya antonim ya dua kata yang maknanya berlawanan, hitam dan putih. Itu kan dua kata kan, maknanya berlawanan kan, panjang dan pendek, dua kata. Tapi khazanah bahasa Arab di masa lampau namanya tadad itu bukan itu. Kalau itu mah yang tadi lumrah gitu, biasa aja. Tapi tadad indal Arab itu lafdun wahidun yadullu ala maknayaini mukhtalifaini ma'an. Satu kata tapi maknanya berlawanan sekaligus. Mislu, contoh. Nah, fi bayani fiqhi nasma'u katsiran ala makna kalimati quru. Quru lafdun wahidun yadullu ala makna yaini mutadadiyaini wa huwa tuhrun wa najasun. Ya, bisa diartikan quru itu suci, bisa diartikan quru itu najis. Tapi dalam satu kata itu. Alaysa kadzalik ya Abdul Aziz? Naam. Nah, kata lain apa saja yang memiliki sifat tadad, ya. Kalimatu basalun ala makna halalun wa haramun ma'an.
basal. Tapi ya memang nahnu la nantalik lam nastamil katsiran limisli hadhil kalimat. Tapi menurut orang Arab itu biasa banyak ya, tapi karena kita jarang dengar, mungkin itu. Yang sering kita dengar ya kata quru, tapi itu sebagai contoh yang kita jadikan kunci supaya ingat ya. Taudat al-mithaluhu quru. Ya, satu kata tapi maknanya secara bersamaan berlawanan. Bisa tuhrun, bisa najasun. Kalimatu jaunun, jim waw nun, ala makna al-bayadi wasawadi ma'an. Al-jaunu, jaunun, bisa artinya hitam, bisa artinya putih secara bersamaan. Gitu ya. Kalimatu jalalun, ala makna azimun wa makna hayyinun. Jalalun bisa artinya azim, bisa artinya hayyin atau lawan azim. Syira'un, ma mana syira'? Shin, ra, hamzah. Syira'un. Menjual, membeli. Ya. Syira'un yadullu ala maknayaini mutadadiyaini ma'an. Bisa artinya menjual, bisa artinya membeli secara bersamaan. Ya. Jual beli. Bisa artinya menjualnya, yabi, bisa juga artinya membeli. Asyira, ana ashtari, ya. Saya membeli, tapi syira juga diartikan menjual, ya. Berarti kata syara yashri di sini yadummu ala makna tadad. Satu kata memiliki dua makna yang berlawanan. Nah, sami'tum kalimat sayyidun, sayyid. Sultan, sami, ma mana sayyid? Sayyid tuan ya. Sayyid artinya tuan. Sayyid kadzalika lahu taubat. Limakna sayyid ay sayun aliyun wa kadzalika limakna abid. Sayyid itu diartikan abidun, seorang hamba. Ya, sayyid. Artinya dia bukan orang yang mulia, mulia banget ya. Memang sayyid bisa artinya tuan, bisa artinya sayyidun itu pemimpin. Nah, secara bahasa sayyidun bisa diartikan abdun. Min hada ikhtalafa al ulama as-sunni wal wahabi ya fi tasmiyati fi ziyadati kalimat sayyidina ala kalimat Muhammad ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inda ulama ahli sunnah ya, menambahkan kata sayyid itu disunahkan, bagus ya, untuk memuliakan, karena kita enggak memang sholawat itu kan induk sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad, itu induknya, biangnya ya. Kemudian kita menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, untuk apa? Untuk meninggikan, enggak langsung kita mengucapkan kepada Muhammad, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kepada junjungan kita atau pemimpin kita atau tuan kita Sayyidina Muhammad ya. Ya wa yakhtalifu al-wahabiyun ya, memaknai sayyid itu hamba atau untuk sesuatu yang rendah. Maka dari itu yang berpendapat dengan pendapat seperti kaum Wahabi tidak membolehkan penambahan kata Sayyidina sebelum kata Muhammad. Kenapa? Karena dianggap merendahkan Rasulullah. Ya berarti kan dikembalikan kepada bagaimana pemaknaan kata Sayyid ya. Tapi secara dominan karena bangsa Arab bahkan sebagian besar dominan penambahan kata sayyid itu li ajli ta'zim Rasul. Tidak ada untuk tahkir ya, tidak mungkin ya. Kita sedang menyanjung madih wasana li Rasul, kemudian menambahkan kata sayyid li ajli tahkir, itu kan mustahil. Berarti kan alaqahnya li ajli ta'zim. Maka itu justru disunahkan. Adapun kalau pendapat Wahabi dianggap merendahkan,
Ya berarti memaknai kata sayyid itu artinya hamba, seorang hamba. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena masyarakat Jawa atau Indonesia sudah biasa memberikan penambahan lil ta'zim, ya. Kita kalau perlu ya memang tidak baik juga memanggil nama seseorang yang kita muliakan dengan namanya langsung. Kita memanggil Pak Dekan aja kan jarang. Pak Syrozi. Nah, kalau sampai Ridho Kak Matlu manggil Pak Dekan, Pak Syrozi gitu. Atau enggak pakai Pak lagi, Syrozi, sini dong gitu. Wah, nggak dapat Ridho Kak Matlubinya, nggak dapat itu. Nggak dapat ridhonya Pak Dekan nanti. Nanti namanya Ridho Kak Matlubi diganti. Nggak sopan. Ya, la siyama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa aktsaruna wa aghlabuna boleh, ya. Boleh tidak menggunakan kata sayyiduna, ya. Boleh juga menambahkan kata sayyiduna li ajli ta'zim. Asbabun nasy'ati tadad fil lughah arabiyyah. Itu asbabun nasy'ati tadad, ada kemiripan semuanya baina taraduf al-ishtirak al-lafzi wa tadad. Jadi silahkan dibaca, ya. Kata kuncinya sama. Yang pertama tadakhulu lughat qabail, ya. Nanti penjelasannya mirip-mirip. Ada bedanya tentunya. Kan semathanian al-iftirat al-lughat iftirat lughat ghair al-arabiyyah. Ya, kalau di sini asbabun nafsiyah wa ijtimaiyah. Bisa tafaul tasyam wa ghairu dzalika, ya. Nanti cara ngapalinnya ya atau mulakhasnya samain aja. Asbab, ya kan ini kan sama, tatawur al-lughawi. Ya. Lamaqa, namaqa. Ya ini kan tatawur lughawi. Ma makna namaqa, ma makna lamaqa, ma makna hamida, ma makna madaha. Oh, itu mah tadi ya. Ishtirak at-taraduf. Tuh. Wasolna ila nihayati al-as'ilah. Al-as'ilah al-matruhah ijabah mawjudah kullaha fi al-qira'ah qablaha. Misalan fi raqmin akhir min asbabi wuqu'i taraduf al-qalbu. Atina misalan. Uktub huna. Wal idba'. Berarti nanti imtihan juga kayak gini-gini aja. Ya, insyaallah taala. Ila huna at-ta'liqah minni li hadza al-mabhas wa sawfa nukmil fil mabhas al-khamis insyaallah fi al-usbu' al-muqbil. Ila huna in ladaikum al-as'ilah fatafaddalu farubbama sawfa ujib wa u'allik mubasharatan min nahiyati majmu'atil WhatsApp li'anna qad intahaina minal hissah. Ya. Aftatihu babal hiwar fi majmu'atil WhatsApp. Awalan ya tafaddalu an tu'allik fi surati al-fatir. Allah yaqul fi suratil fatir fi al-ayah al-ula bi kalimati fatirun wa ja'ilun, ya. Mal farq fil makna hal huwa taraduf hal ma ra'yukum idzan wa ma min tafsir al bayan min tafsir, ya. Summa fi kalimati sakinatun mawaddatun warahmatun hal li nafsil makna au li al makna al mukhtalif ma ra'yukum kadzalika. Huma al as'ilataini minni lil hiwar fi majmu'atil WhatsApp fi ayyin waqtin kan in ladaikum al fursah wal baqi tafaddalu as'ilah ala fahmikum wa ala humumikum li hadzal mabhas. Wa qulu syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Wa fi akhir al-fursah nahnu nuhanni wa nubarik li ukhtina Suci Amalia ka faizah li al-musabaqah, ya, musabaqah. Ya, insyaallah nahnu ma'akum Suci Amalia wa man asyarik fi hadhihi musabaqah. Syarak marratain Ustaz fi hadzal usbu al-awwal ma'a Rahma wa Fiki wa Amar ma Abid wa kadzalika Rifai. Naam, Abid, Rahma,
fikih wa ghairu dzalika, nahnu jami'an nubarik wa nuhanni wa naftakhir jiddan ala injazikum jami'an. Syukran kasiran minni, nakhtatimu bihamdallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Naam. Syukron ya, Ustazah.